Selamat datang di kelas saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi kesehatan melalui media sosial. Nah, jadi mungkin sehari-hari Anda semuanya ya adalah pengguna sosial media atau media sosial ya. Jadi saya rasa Anda semuanya sudah tidak asing lagi dengan apa yang akan kita bicarakan kali ini. Nah, namun seperti halnya dalam mata perkuliahan, tentu perspektifnya tentunya akan lebih kepada komunikasi kesehatan. Dan bagaimana sih cara melakukan komunikasi kesehatan melalui media sosial? Ya nanti kita akan pelajari bersama-sama. Baik, adapun outline dari pertemuan kita pada kali ini adalah yang pertama mengenai pengenalan dari media sosial sendiri, kemudian adalah kelebihan dan kekurangan media sosial, kemudian komunikasi melalui media sosial itu bagaimana dilakukan, serta yang terakhir adalah komunikasi kesehatan melalui media sosial itu bagaimana digunakan. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana definisinya. Nah, jadi orang seringkali salah-salah nih. Jadi ada yang bilang sosial media, ada yang bilang media sosial. Jadi yang mana yang benar? Nah, menurut KBBI yang benar adalah media sosial. Sedangkan sosial media adalah istilah dalam bahasa Inggris. Jadi sosialnya itu C gitu, sosial, sosial media. Itu baru dia sosialnya di awal. Tapi kalau bahasa Indonesia, medianya duluan, itu media sosial. Nah, menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media daring ya, atau dalam jaringan, jadi singkatannya daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kemudian menurut Unpas, media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi antara dua definisi ini persamaannya adalah dalam jaringan atau secara online ya. Jadi bersosialisasi juga tuh. Jadi ada interaksi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Nah, namun mungkin menurut saya yang akan juga penting dilihat adalah definisi menurut Andreas Kaplan dan Michael Hamlin yang menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dengan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content. Nah, jadi ini adalah definisi media sosial yang lebih kepada teknologi. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa media sosial adalah suatu media, ya, seperti namanya dia adalah suatu media, suatu wadah, suatu tools yang beroperasi secara online atau dalam jaringan atau daring yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, bersosialisasi, berpartisipasi, berbagi, dan lain-lain. Ya, dan ini memungkinkan terciptanya interaksi antara pengguna tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maksudnya antara ruang dan waktu itu artinya kalau dia berjauhan, dia tetap bisa berhubungan, atau misalnya kalau dia beda waktu kayak di situ malam, di sini siang, dia juga masih tetap bisa berhubungan seperti itu. Dan dibatasi waktu ini juga maksudnya adalah semua informasinya dapat diterima atau ditukar dalam waktu yang sangat singkat ya, bahkan dalam hitungan milidetik. Jadi artinya sekarang kita kirim bisa langsung sampai ke Amerika misalnya, atau ke Rusia atau kemana. Jadi sangat cepat sekali. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana data dari penggunaan media sosial yang ada di Indonesia. Ya, jadi dari 268,2 juta lebih kurang ya penduduk Indonesia, lebih kurang misalnya 300 juta lah kita generalkan. Nah, ada lebih dari separuh yang menggunakan internet dan lebih dari separuh juga yang menggunakan media sosial, itu sebanyak lebih kurang 150 juta orang. Dan semua orang itu rata-rata menggunakan media sosial ini lebih dari 3 jam. Ya, jadi hampir semua orang melakukan hal yang sama ya, rata-rata penggunaan media sosialnya adalah 3 jam. Jarang sekali yang hanya 5 menit sehari. Saya rasa tidak ada ya kalau zaman sekarang, karena memang itu sudah menjadi satu kebutuhan yang pokok ya, primary. Oke, kemudian kita lihat bagaimana hasil survei tahun 2016 menyampaikan bahwa penggunaan internet di Indonesia itu penggunanya lebih banyak menggunakan media sosial dibandingkan hiburan, berita, pendidikan, komersial, dan layanan publik lainnya. Ya. Artinya secara persentase sampai 97% pengguna internet itu menggunakan media sosial. Jadi dia adalah suatu tools yang digunakan oleh banyak sekali orang yang sudah dibilang mayoritas lah dari penduduk di Indonesia. Jadi dia merupakan krusial sekali ya. Jadi akan sangat sayang sekali jika dia tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan apapun termasuk kegiatan komunikasi kesehatan.
Oke, selanjutnya kita lihat pengelompokan media sosial ya. Jadi bagaimana pengelompokan dari media sosial ini. Yang pertama ada istilahnya blog dan microblog. Nah, jadi blog dan microblog ini adalah media sosial yang penggunaannya berupa penulisan konten. Jadi nanti akan ada artikel-artikel ataupun paragraf-paragraf ya yang bisa di-share dan dibagikan di dalam forum atau media sosial sendiri. Dan dia bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti misalnya Blogspot, kemudian WordPress ya, kemudian MySpace, apalagi dan lain-lain. Pokoknya yang kontennya itu berupa tulisan-tulisan. Termasuk juga yang pendek seperti Twitter. Itu juga sebenarnya termasuk dalam blog dan microblog. Tepatnya dia adalah microblog ya, artinya blog yang kecil, microblog. Jadi dia menggunakan teks juga dan ada gambar juga, yaitu dalam memenuhi syarat untuk blog dan microblog. Kemudian media sosial yang kedua adalah konten. Di sini maksudnya mungkin lebih kepada isinya gitu ya. Jadi konten itu ada gambar, ada video, ada tulisan. Nah, jadi terserah nanti mau konten yang seperti apakah yang digunakan. Gitu. Nah, contoh media sosialnya adalah YouTube untuk video, kemudian ada Flickr yang untuk gambar, atau misalnya ada apa lagi? Kalau tulisan tadi juga yang blog dan microblog ya. Kemudian ada juga kayak Instagram, itu juga kan dia microblog, ada gambar, ada tulisan, juga bahkan dia juga ada videonya di sana. Ada Twitter ya, kemudian ada apa lagi? Vine, kemudian ada Tumblr ya, Foursquare dan lain-lain. Nah, kemudian pengelompokan media sosial yang selanjutnya adalah jejaring sosial. Itu adalah semua yang disebutkan tadi, karena semuanya juga memiliki fungsi yang dapat saling berhubungan antar pengguna. Nah, jadi ada media sosial ini yang tidak dapat langsung berhubungan dengan pengguna lainnya, namun hanya bersifat pasif gitu ya. Dan ada juga yang bersifat aktif. Contohnya adalah WhatsApp, Line, WeChat, apalagi aplikasi messaging lainnya itu adalah contoh media sosial yang berupa jejaring. Nah, dan ternyata sekarang karena trennya sudah banyak digunakan, akhirnya pengembang media sosial juga menerapkan fitur-fitur jejaring sosial ini pada media sosial lainnya yang hanya bersifat konten seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi sekarang mereka juga bisa digunakan untuk chat, bisa juga digunakan untuk telepon dan video call dan sebagainya. Kemudian pengelompokan media sosial selanjutnya adalah virtual game world. Ini adalah media sosial yang berbasis game ya. Jadi maksudnya di sini nanti seolah-olah kita memiliki karakter dalam dunia game dan nanti kita bisa saling berinteraksi dan berhubungan dengan karakter game lainnya yang juga merupakan pengguna gitu ya. Jadi sesama pengguna tapi dalam dunia game. Contohnya misalnya kayak yang pernah Anda mainkan di handphone Anda masing-masing ya. Kayak misalnya Mobile Legends, kemudian ada Atlantika ya, kemudian ada apa lagi? Point Blank dan lain-lain. Pokoknya Anda memiliki karakter dan Anda bisa saling berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama penggunanya dalam dunia game tersebut. Nah, kemudian yang terakhir pengelompokan media sosialnya adalah virtual social world. Ini adalah suatu tools dalam internet yang memungkinkan kita memiliki avatar untuk diri kita sendiri dan kita memiliki kehidupan seperti kehidupan kita di dunia nyata ya, tapi di dalam dunia online. Contohnya adalah aplikasi secondlife.com ya, atau kemudian aplikasi-aplikasi lainnya. Dia seperti The Sims, tapi dia tidak ada gamenya. Gitu. Kalau The Sims kan dia ada gamenya. Tahu The Sims ya? Saya rasa nggak mungkin ya Anda semua ini tidak tahu The Sims ya. Nah, jadi kayak The Sims, tapi dia tidak ada gamenya, artinya tidak ada misi-misinya gitu. Tapi benar-benar hanya untuk kebutuhan berinteraksi dengan pengguna lain ya, seperti kehidupan di dunia nyata. Ini banyak sekali yang sekarang juga dikembangkan dalam media Android, jadi dia juga lumayan ini ya viral ya kemarin di Instagram Story Celebrity saya sempat lihat beberapa influencer yang menggunakan Twitter tersebut, cuman saya lupa deh namanya apa ya. Jadi dia membuat avatar pribadi ya, jadi dimirip-miripin dengan dirinya ya, jadi kayak belah rambutnya, ya gaya wajahnya, bentuk alis, kemudian pakai kacamata dan tidak pakai kacamata, kemudian saling berinteraksi dengan pengguna lainnya, seperti seolah-olah itu di dunia nyata, namun itu adalah di dunia virtual. Nah, selanjutnya apakah manfaat dari media sosial? Nah, jadi media sosial ini banyak sekali manfaatnya. Ya, jadi Anda sendiri mungkin juga tidak perlu dijelaskan, sudah tahu ya manfaat media sosial sebenarnya apa. Namun secara substantif dapat kita rangkum ya, ada tujuh manfaat utama dari media sosial ini. Mungkin ada lebih ya, tapi mungkin yang akan saya tampilkan hanya 7. Pertama adalah untuk dan komunikasi. Artinya media sosial ini dapat digunakan untuk berhubungan antara satu orang dengan orang lain, antara satu orang dengan kelompok lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Jadi dia saling berhubungan dan saling bertukar informasi atau berkomunikasi. Ya, jadi komunikasi kan ini ya ilmu yang pelajari tentang
menyampaikan dan menerima informasi. Jadi dengan media sosial ini kita juga dapat berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak. Contohnya adalah kalau yang langsung kayak video call ya, kalau yang tidak langsung seperti mengirimkan email atau chat. Selanjutnya, untuk manfaat media sosial selanjutnya adalah sumber informasi. Kalau dulu orang bilang buku adalah jendela dunia, maka media sosial dan internet adalah pintu dunia. Kenapa? Karena dengan internet dan media sosial ini kita jadi dapat melihat langsung bagaimana luar negeri ya, bagaimana tempat-tempat di seluruh dunia itu bagaimana bentuknya, seperti apa kelihatannya, atau suaranya seperti apa ya, bentuk jadi bisa langsung terlihat. Atau misalnya kayak kalau dulu dibilang buku adalah gudang ilmu ya, kalau media sosial dan internet mungkin apa tuh istana ilmu kali ya, jadi lebih besar daripada gudang. Karena misalnya Google aja itu dia punya banyak sekali ini ya referensi informasi dan itu yang paling banyak jumlah referensi informasinya dibandingkan dengan buku gitu. Dan semuanya tentu saja berkaitan dan bersinkronisasi dengan media sosial juga gitu ya. Nah, jadi misalnya Anda adalah orang-orang yang mencari informasi, maka Anda tinggal menemukan akun yang tepat untuk menemukan informasi yang Anda cari. Contoh, Anda adalah penggemar gadget ya, awalnya misalnya yang menyukai review-review gadget, yang menyukai informasi mengenai gadget terbaru ya, maka dalam media sosial Anda dapat mengikuti akun-akun yang melakukan review-review gadget terbaru seperti misalnya review handphone ya, review laptop, kemudian review berbagai perangkat lainnya gitu ya. Nah, itu jadi menjadi sumber informasi yang sangat berguna juga bagi Anda. Selanjutnya adalah manfaat media sosial adalah sumber hiburan. Ini udah pasti ya. Karena saya rasa Anda semua tidak mungkin ya di rumah tidak menggunakan media sosial untuk hiburan ya. Pasti nanti kayak melihat yang lucu-lucu ya, kemudian melihat yang tolol-tolol ya. Sekarang lagi sering bermunculan di media sosial ya. Yang tolol-tolol jadi sangat menghibur ya. Tapi saya tidak mengharapkan Anda untuk membuat konten yang tolol-tolol seperti itu juga ya. Biarlah orang-orang yang mau viral itu aja lah yang membuat itu. Kita cukup menjadi penikmat saja. Ya. Nah, misalnya Anda yang menyukai musik, dan maka dapat menggunakan media sosialnya untuk mengikuti akun-akun yang membuat musik atau yang menciptakan musik atau yang melakukan cover, misalnya itu juga sudah menjadi hiburan. Atau misalnya ada yang penggemar animasi ya, jadi banyak juga di media sosial yang akun-akun melakukan share karya animasinya dan sebagainya. Ya, jadi itu juga bisa menjadi hiburan. Atau akun gosip, misalnya kayak Lambe Turah dan semacamnya, itu kan juga jadi hiburan dan sebagainya. Dan juga misalnya kayak akun-akun memes ya, meme kata-kata orang tapi sebenarnya bacanya memes. Nah, misalnya seperti 9gag ya, Dagelan dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu contoh dari penggunaan media sosial untuk sumber hiburan. Nah, selanjutnya media sosial dapat digunakan sebagai wadah kreativitas. Nah, ini contohnya terutama bagi para content creator ya. Jadi adalah orang-orang yang membuat konten atau membuat karya dan menampilkannya di media sosial. Nah, kenapa jadi bilang wadah kreativitas? Karena semua yang dibuat jadi tidak terbuang gitu. Jadi semuanya itu bisa ditampilkan, bisa dipamerkan. Ada sesi exhibition-nya gitu, bisa digunakan media sosial. Namun tentu saja untuk media sosial yang dapat dilihat oleh orang atau yang memiliki pengikut yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya media sosialnya belum punya pengikut, saya rasa untuk jadi wadah kreativitas juga tidak bisa ya. Jadi memang untuk yang sudah ada pengikutnya. Kemudian juga menggunakan media sosial yang memiliki fitur-fitur tertentu sehingga bisa melakukan pengeditan dan rekayasa pada karya sehingga karyanya bisa jadi lebih bagus dan lebih kreatif. Yang sekarang mungkin paling banyak digunakan ya untuk wadah kreativitas, contohnya kayak TikTok ya, itu sedang viral sekali ya sekarang, sangat kreatif-kreatif video yang tercipta dari aplikasi tersebut, dan itu juga merupakan contoh perwujudan dari orang-orang yang menggunakannya gitu. Jadi kreativitasnya muncul ide-ide di kepalanya gitu ya, ide-ide kreatif di kepalanya dan dia mewujudkannya dengan menggunakan aplikasi media sosial TikTok. Itu jadi konten-konten video-video yang kreatif-kreatif itulah yang nanti akhirnya bermunculan di media sosial kita. Lanjut, manfaat media sosial yang lainnya adalah similar interest gathering. Artinya manfaatnya adalah dapat mengumpulkan orang-orang yang memiliki interest yang sama, yang memiliki passion yang sama, yang memiliki apa tuh istilahnya ya, ketertarikan pada bidang yang sama, yang memiliki minat pada hal yang sama. Nah, itu jadi dengan media sosial orang-orang tersebut dapat saling mengenal ya bahwa oh ya misalnya ada penggemar ikan cupang nih. Nanti berkumpullah dia di akun-akun yang menjelaskan mengenai dunia ikan cupang misalnya kayak di channel YouTube-nya
Dexter World misalnya, itu salah satu channel yang saya suka juga ya, dia mengulas bagaimana peternakan ikan cupangnya. Nah, di sana di komen-komennya ternyata berkumpul lah tuh para penggemar dan juga para perajin peternak dari ikan cupang gitu contohnya. Atau misalnya ketika kita melihat akun-akun yang membahas mengenai review kuliner ya, maka secara otomatis nanti akun-akun lainnya yang juga merupakan penggemar dan juga peminat kuliner akan berkumpul di sana. Jadi kayak media sosial mengumpulkan mereka yang memiliki minat dan passion yang sama seperti itu. Nah, kemudian manfaat media sosial yang selanjutnya adalah global marketing and promotion. Nah, dengan adanya media sosial, maka segala kegiatan yang kita share di sana akan dapat disaksikan oleh pengguna lainnya secara global atau secara mendunia ya. Jadi di seluruh dunia orang akan dapat melihat apa yang Anda share, apa yang Anda tulis, apa yang Anda upload, apa yang Anda buat, apa yang Anda rekam. Pokoknya semua yang kita share. Nah, karena itulah, karena kemampuannya untuk promosi besar-besaran secara global itulah, makanya akhirnya sekarang media sosial banyak sekali digunakan dalam dunia marketing atau dunia pemasaran ya. Artinya orang-orang yang berbisnis ya, yang mempromosikan jasa maupun yang mempromosikan produk, sekarang mulai beralih menggunakan media sosial untuk mempromosikan atau untuk memasarkan jasa maupun produknya. Nah, karena dia cakupannya global ya, jadi seluruh dunia bisa orang dapat melihat apa yang kita share. Jadi kalau misalnya Anda mungkin berpikir kalau Anda share aib orang ya di sosial media Anda, maka yang dapat melihat hanyalah teman-teman Anda. Maka Anda salah ya, karena yang dapat melihat adalah seluruh dunia. Apalagi kalau akunnya tidak digembok ya. Tapi kalau akunnya digembok atau privacy settingnya sudah diatur, ya mungkin bisa diakali. Yang terakhir, manfaat media sosial adalah connecting world. Artinya dia menghubungkan orang-orang di seluruh dunia ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dimana dulu kalau orang mengirim surat ke Amerika mungkin butuh waktu 1 bulan ya menggunakan pos untuk sampai ya suratnya itu ke Amerika, maka sekarang dia bisa menyampaikan suratnya lewat Telegram misalnya atau lewat WhatsApp, dan itu dalam hitungan detik sudah sampai ke Amerika. Bayangkan betapa canggihnya, betapa high tech-nya ya, betapa luar biasanya media sosial. Dapat menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Atau misalnya ketika Anda lihat ya bagaimana peristiwa pandemi COVID-19 awalnya muncul di Wuhan, China ya, yang mana kalau zaman dulu sekali mungkin kejadian-kejadian seperti itu ketika dia muncul bulan Maret atau Februari, maka mungkin kita baru akan tahu kayak bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya, karena peredaran informasinya lama karena media cetak ya. Dan sekarang karena media sosial itu dapat langsung kita ketahui dalam hitungan menit atau jam. Jadi jam 3 kejadian di Cina, jam 4 atau setengah 4 bisa kita tahu gitu ya. Jadi begitu cepatnya dunia terhubung dengan menggunakan media sosial. Nah, kemudian apa saja sih kelebihannya media sosial ini? Kenapa dia lebih banyak digunakan dibanding media cetak dan elektronik? Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama adalah kelebihannya media sosial ini mudah sekali digunakan dan hampir tidak mengeluarkan biaya ya, kecuali mungkin biaya untuk kuota ya kalau dia menggunakan paket internet sendiri, atau misalnya kalau dia menggunakan WiFi maka dia tidak bayar. Kecuali WiFi-nya juga dia yang bayar ya. Nah, jadi hampir tidak mengeluarkan biaya selain perangkat yang digunakan. Ini kayak handphone atau laptop sama jaringan gitu ya. Kalau dia misalnya sudah ada, maka dia tidak bayar lagi. Ya, jadi hampir gratis ya, hampir tidak mengeluarkan. Dan dia mudah digunakan, artinya bahkan dari anak kecil, bahkan dari balita juga sudah bisa menggunakan media sosial. Walaupun dia tidak bisa baca ya, dia bisa menggunakannya. Jadi sampai orang tua juga bisa. Selanjutnya, kelebihan media sosial yang kedua adalah bisa menghubungkan individu kapan saja dan di mana saja dalam sekejap. Artinya dia benar-benar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Kalau dulu misalnya kayak si A ya punya pacar, si B ya, lalu kemudian si B dan si A ini terpisah, satu di Padang, Sumatera Barat, satu misalnya di Jamaika misalnya ya. Nah, maka untuk bisa berhubungan atau berkomunikasi mungkin butuh waktu yang sangat lama ya, karena jaraknya juga sangat jauh. Nah, tapi sekarang dia bisa langsung berhubungan dalam hitungan mili detik. Nah, cukup dengan menggunakan video call sudah bisa berjumpa ya, dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain gitu. Kemudian kelebihan media sosial yang lainnya adalah mendatangkan banyak relasi baru dari mana saja. Ya, jadi Anda mungkin tidak menyadari bahwa dengan media sosial kita bisa mendatangkan relasi baru. Relasi di sini maksudnya adalah teman, namun temannya itu dalam tanda kutip kepentingan gitu. Jadi ada kepentingannya. Contoh untuk berbisnis ya, atau teman untuk saling membantu dalam suatu proyek misalnya, atau teman untuk saling berkomunikasi dalam bidang hal yang sama yang ditekuni misalnya ya. Jadi relasi di situ macam-macam makna.
Kemudian bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ini juga sudah disampaikan tadi ya, bahwa internet adalah sumber informasi saat ini yang menjadi sumber informasi utama ya, karena dia lebih lengkap dan lebih cepat menyajikan informasi dibandingkan dengan buku. Maka dia jadi bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan. Walaupun ada juga keterbatasan-keterbatasannya gitu ya, yang nanti kita akan bahas. Kemudian menyebarkan informasi dengan sangat cepat ya, bahkan hitungan milidetik itu juga saya sampaikan tadi. Kemudian dapat menjadi media promosi yang berdampak besar karena media sosial ini tidak ada batasan untuk siapa yang dapat melihatnya. Jadi memang literally open global gitu ya. Semua orang di seluruh dunia bisa lihat kalau dia tidak dibatasi oleh pengaturan yang kita atur sendiri. Yang terakhir, manfaatnya adalah dapat menjadi lahan bisnis yang menjanjikan karena kemampuannya untuk global promotion dan juga global marketing tadi. Nah, tapi seperti biasa ya, semua punya dua sisi. Selain ada manfaat dan kelebihan, tentunya juga media sosial memiliki beberapa kelemahan yang juga patut untuk kita pertimbangkan gitu sebelum menggunakannya. Nah, yang pertama, media sosial dapat menjadi sumber hoax karena literally semua orang, siapa saja bisa menyebarkan informasi. Ya, beda dengan media cetak dan media elektronik, di mana kalau media cetak dan elektronik itu yang bisa menyebarkan informasi hanyalah orang-orang yang memiliki surat izin ya, misalnya dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia ya, atau dari pers media apa yang mengawasi pers Indonesia contohnya ya. Jadi ada yang membatasi izinnya sehingga sangat terbatas. Sedangkan media sosial memang kayak semua orang bisa memberikan dan menyebarkan informasi dan konsekuensinya adalah juga dapat menjadi menyebarkan berita yang tidak benar ya karena tidak ada penyaringnya, tidak ada yang mengevaluasi, tidak ada yang memonitor ya, kecuali pengguna lainnya ya yang mungkin akan memberikan kritik atau komentar karena menyampaikan hal yang salah. Jadi ini juga menjadi salah satu bahaya yang dapat mengancam ya suatu persatuan dan kesatuan karena informasi yang salah bisa disebarkan dan bisa terasa benar. Ini yang contoh sekarang juga lagi viral misalnya adanya video-video klarifikasi yang menyampaikan bahwa ternyata COVID-19 itu tidak berbahaya sama sekali, bahwa COVID-19 itu hanyalah rekayasa, hanyalah konspirasi, propaganda. Saya tidak mau menyebutkan bahwa itu adalah tidak boleh ya. Saya tidak mau menyebutkan itu adalah salah ya, karena itu adalah hak semua orang untuk mempercayai. Namun dari video-video yang viral yang menyampaikan statement tersebut, bisa dilihat bahwa ternyata orang-orang yang menyampaikannya bukan dari orang-orang yang bertanggung jawab di bidang itu gitu, atau bukan dari orang-orang yang memiliki wewenang untuk itu. Artinya memang orang biasa yang menyampaikannya, sehingga dia bisa saja menyampaikan yang salah, namun mengatasnamakan nama dan organisasi tertentu yang bisa membuat orang menyimpulkan hal-hal yang salah. Jadi menyebarkan berita yang tidak benar, gitu ya, menyampaikan berita informasi yang tidak. Kemudian kelemahan media sosial lainnya juga dapat memicu terjadinya kekacauan. Ini juga bisa merupakan dampak dari yang pertama tadi, bisa juga karena efek yang lain gitu ya. Karena media sosial ini benar-benar menjadi suatu media yang paling banyak digunakan saat ini, di mana hampir semua orang menggunakannya. Jadi semua orang juga akhirnya akan dengan sangat bebas dapat berpendapat ya, akan sangat bebas dapat menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan ya, kemudian dapat menyampaikan apa yang ingin dia katakan sesuka hati, apa yang dia pikirkan gitu. Sehingga kadang-kadang bisa memicu pertengkaran ya, perdebatan. Kalau sekedar diskusi itu saya rasa masih sehat gitu ya. Ada nanti solusi yang ditemukan. Tapi kalau sudah yang pertengkaran, perdebatan yang tidak ada ujungnya ya, maka tentunya itu nanti ujungnya adalah kekacauan dan perpecahan. Tentu saja itu tidak merupakan bukan hal yang kita inginkan. Kemudian pengoperasiannya sangat tergantung pada akses internet dan listrik. Artinya kalau tidak ada internet dan listrik ya sudah wassalam ya, tidak dapat kita gunakan si media sosial ini gitu. Jadi itu pula kelemahannya ya dibandingkan dengan media cetak yang mungkin kalau tidak ada listrik, tidak ada internet, dia masih bisa kita nikmati, masih bisa kita gunakan. Atau misalnya media elektronik ya walaupun misalnya dia tidak ada jaringan, tidak ada sinyal, tidak ada internet, kita bisa tetap gunakan walaupun dia juga butuh listrik ya. Nah, jadi kalau manfaatnya sangat besar, ternyata kelemahannya juga sangat besar ya. Jadi sangat tergantung dengan adanya listrik dan internet. Akibatnya orang-orang yang di pelosok yang tidak tersentuh oleh listrik dan internet tidak dapat menggunakannya, ya. Beda dengan media cetak yang memang dapat disebarkan kemana saja. Kemudian kelemahan media sosial selanjutnya adalah inti informasi yang disampaikan dalam media sosial tersebut seringkali tertutupi oleh kualitas visual. Ya. Jadi ini banyak sekali kejadian dan ini sangat kita sayangkan. Ya, di mana misalnya kayak informasinya penting, informasinya bagus,
informasinya berharga, namun karena kualitas penyajiannya jadi menggunakan gambar yang mungkin kurang menarik ya, atau menggunakan warna yang kurang sesuai, atau menggunakan pokoknya visualnya yang kurang menarik lah gitu, sehingga orang akhirnya tidak baca. Padahal pesan dari konten tersebut bagus gitu, bahkan informasi yang sebenarnya disampaikan itu penting gitu. Namun karena tampilannya sudah tidak menarik, akhirnya orang tidak mengabaikannya. Jadi sangat sangat besar sekali pengaruh penyampaian dalam visualnya. Begitu juga ketika kita lihat bahwa ternyata ada informasi yang sebenarnya tidak penting, informasi yang sebenarnya tidak ada gunanya gitu ya, tapi disampaikan dengan sangat baik dengan visual yang bagus ya, desainnya bagus, mungkin digambar dengan tangan atau dengan menggunakan aplikasi ya, dengan desain yang apik, dan ternyata orang akan menyimaknya gitu karena tampilannya bagus, walaupun informasi yang disampaikannya tidak penting. Jadi kualitas informasi seringkali tertutupi oleh kualitas visual. Jadi itu juga merupakan hal yang berbahaya ya dalam penggunaan media sosial. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah media sosial dapat dengan sangat mudah diretas. Diretas ini maksudnya dihack gitu ya, diambil alih penggunaannya oleh orang lain. Nah, jadi ini juga merupakan bahaya ya karena misalnya ada akun-akun resmi yang ternyata hanya menyampaikan berita resmi lalu kemudian dihack atau diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia dapat menyampaikan informasi yang salah dan orang akan menganggap itu benar karena itu berasal dari akun-akun yang resmi ya. Jadi itu cukup berbahaya juga gitu ya. Atau misalnya ada orang yang misalnya dendam ya pada pada suatu akun, kemudian dia dapat meretas akun tersebut dan dapat menyampaikan hal-hal yang dapat merugikan akun tersebut. Contohnya. Itu juga inilah nanti yang apa, yang akan menghubungkan pada kelemahan media sosial yang selanjutnya adalah cybercrime. Nah, jadi dengan adanya kemampuan meretas tadi atau ada fitur yang lemah dalam keamanan dan ininya dalam media sosial ini, maka nanti dapat memicu munculnya berbagai cybercrime seperti penipuan ya. Nanti akan ada jumlah uang yang terlibat di sana misalnya, atau ada pembohongan publik ya, atau ada fitnah, black campaign dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk pada komunikasi melalui media sosial. Ya, bagaimana komunikasi dilakukan dengan menggunakan media sosial. Nah, yang pertama dari awal sekali, creator atau si pembuat informasi atau si pembuat konten ya, tentu yang pertama dia akan membuat konten informasi ya. Jadi apakah berupa teks, apakah berupa gambar, apakah berupa video ya. Jadi informasi yang akan disampaikan itu. Kemudian dia tentunya nanti dia akan memilih media sosial mana yang akan dia gunakan yang paling tepat gitu ya. Dengan ketentuan bahwa kalau misalnya kontennya adalah gambar, maka tentu dia menggunakan media sosial yang lebih banyak menonjolkan gambar. Atau misalnya kalau dia mau konten informasi yang bersifat video, maka tentu media sosial yang dia gunakan akan lebih baik bila media sosial yang berbasis video seperti itu. Nah, kemudian ya tentunya yang terakhir adalah melakukan posting atau melakukan pengunggahan ya dari file tersebut berada di laptop atau di flash disk ya atau di handphone, lalu file tersebut akhirnya akan muncul dalam media sosial secara online gitu ya. Itu berarti itu yang awal dari si creator-nya. Nah, setelah dia terposting, maka tahapan yang kedua adalah yaitu di sisi audiensnya dari atau di sisi penikmatnya ya, di sisi penerima informasi atau yang menikmati konten tersebut gitu. Maka yang pertama setelah informasi atau konten itu terposting, audiens akan melihat ya konten tersebut dan dia akan melakukan dua hal ya. Bisa memahami informasi tersebut kalau menurut dia penting atau menarik untuk disimak, atau bisa juga mengabaikan informasi tersebut kalau menurut dia informasi atau konten tersebut tidak penting. Nah, jadi ada dua contoh apa tuh istilahnya ya, hal yang akan dilakukan oleh si audiens setelah melihat konten yang ditampilkan dalam media sosialnya. Nah, yang terakhir adalah umpan balik yang mungkin akan muncul setelah si audiens melihat pesan atau informasi tersebut gitu. Nah, di mana kalau di media sosial umumnya menggunakan tiga fitur ya, umumnya ada like, comment, sama share. Like untuk menyukai ya, Kak. Berarti kalau misalnya si audiens itu menyukai informasi atau pesan yang dia lihat atau konten yang dia lihat, maka dia akan pencet tombol like ya misalnya. Atau juga ada yang menyediakan fitur dislike seperti di YouTube misalnya ya. Nah, kemudian ada juga fitur komen ya, artinya nanti semua audiens dapat memberikan komentar atau tanggapan atau kritikan atau apapun terkait dengan informasi atau konten yang dia lihat di media sosial tersebut. Dan juga ada fitur share ya, artinya nanti si audiens dapat memberikan umpan balik berupa menyebarkan kembali informasi atau konten yang dia lihat kepada orang lain, kepada teman-temannya, kepada orang tua dan kepada organisasi dan sebagainya. Ya.
Dan yang terakhir juga umpan balik ini dari si audiens dia dapat melakukan report. Artinya nanti kalau misalnya dia tidak menyukai atau dia menganggap konten atau informasi yang disampaikan itu misalnya ya spam atau berbahaya atau punya unsur kebohongan atau punya unsur yang dapat merugikan orang lain, maka dia akan melakukan report atau pelaporan sehingga nanti informasi atau konten tersebut dapat hilang dari media sosial. Nah, ini adalah contoh bagaimana komunikasi dilakukan ya. Nih, yang pertama ada contoh bagaimana suatu chat ya disampaikan. Tuh, ini mungkin kalau nggak salah nih komen di ini ya, fitur DM di Instagram ya kalau nggak salah dari tampilannya. Nah, cari teman ngobrol aja. Kamu rajin olahraga ya, tapi kok masih gendut. Dan akhirnya dibalas ya sama yang punya konten, aku olahraga biar sehat. Kamu nggak sopan banget bilang kayak gitu. Dan lain-lain. Itu jadi contoh komunikasi yang digunakan, yang dilakukan dengan menggunakan media private chat ya, atau japri atau DM gitu ya, direct message. Nah, kemudian ada lagi contoh komunikasi yang dilakukan dengan fitur komen ya. Jadi ini kayaknya komen di Instagram ya kayaknya. Kayaknya ya. Mohon maaf kalau saya keliru. Nah, ini komentarnya luar biasa ya. Bisa Anda baca sendiri dan juga bisa Anda lihat sendiri bagaimana balasannya gitu ya. Nah, yang ketiga contohnya adalah bagaimana interaksi komunikasi di Twitter gitu ya. Nah, jadi ada nanti yang membuat tweet atau yang membuat tweet utama, nanti bakal ada tweet-tweet tambahan atau reply-reply dari berbagai pengguna Twitter lainnya. Ini lumayan lucu juga ya komennya. Komen shampoo kalian dan review efeknya dong. Terus ada yang komen sunlight bersih tanpa noda. Rinso membersihkan kulit. Padahal itu bukan sampo ya. Oke, terakhir. Kemudian bagaimana komunikasi kesehatan melalui media sosial dilakukan? Nah, ya mirip dengan komunikasi biasa sebenarnya prinsipnya ya. Jadi ada creator, ada audiens, ada umpan balik yang nantinya akan melakukan berbagai interaksi. Nah, dari creator tentu saja dia akan membuat konten informasi kesehatan tersebut ya, baik berupa poster, berupa himbauan dalam paragraf, berupa video kesehatan, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menyisipkan informasi-informasi kesehatan ya, atau informasi-informasi berupa promosi kesehatan. Nah, kemudian si creator akan memposting pesan kesehatan tersebut ke media sosialnya dan dia tentu saja juga mencocokkan dengan jenis informasi yang dia sampaikan. Kalau gambar mungkin ke sosmed gambar ya, kalau video ke sosmed video, atau kalau misalnya dia gabungan bisa ke sosmed yang gabungan juga kayak Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian audiens akan melihat pesan kesehatan tersebut dan dia bisa juga kayak yang tadi juga ya dengan yang komunikasi tadi, berarti dia juga bisa memahami pesan kesehatan atau informasi kesehatan yang dia lihat dan dia juga bisa mengabaikan informasi atau pesan kesehatan tersebut gitu. Jadi selalu ada dua pilihan yang dia akan lakukan. Dia akan baca dan cermati dan pahami atau dia akan abaikan ya. Nah, jadi sangat penting di sini creator ini harus dapat membuat suatu pesan kesehatan yang mungkin tidak akan diabaikan oleh orang. Nah, jadi muncullah tuh berbagai strategi ya. Misalnya kayak kalau menggunakan poster, tentu dia harus menyampaikannya dengan gambar yang menarik, dengan desain warna yang eye catching gitu ya. Atau misalnya kalau dia menyampaikannya dengan video, harus video yang tidak membosankan misalnya, atau video yang pendek tapi berbobot ya, informasinya ringkas tapi menarik tapi tidak menjenuhkan gitu. Jadi ada banyak sekali mungkin tips yang bisa akhirnya si suatu creator itu bisa terapkan dalam menyampaikan informasi kesehatan kepada audiensnya melalui media sosial. Nah, yang terakhir tentu saja juga akan ada umpan balik ya yang dilakukan oleh audiens terhadap informasi yang diterima yang dibuat oleh si creator. Yang pertama tentu kayak tadi ya, ada like, comment, share, atau report. Dan khusus untuk pesan dan informasi kesehatan, contoh umpan balik yang juga akan muncul setelah dia lihat informasi kesehatan itu adalah adanya perubahan sikap dari audiens tersebut setelah melihat informasi itu, atau adanya perubahan perilaku dari si audiens itu setelah dia melihat pesan kesehatan yang dia lihat di sosmed itu, juga bisa perubahan pengetahuan. Ini yang paling basic ya, artinya setelah dia baca atau setelah dia tonton atau setelah dia lihat informasi dan pesan kesehatan yang ada dalam media sosial itu, maka akan berubah pengetahuannya. Yang sebelumnya dia tidak tahu, dia menjadi tahu. Atau yang sebelumnya dia tahu menjadi lebih tahu. Ya, yang sebelumnya dia tidak mengerti menjadi mengerti gitu, seperti itu. Jadi sangat apa tuh istilahnya, berdampak sekali gitu ya informasi yang disampaikan dengan media sosial, lumayan signifikan lah gitu ya, mengubah orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang awalnya tidak suka menjadi suka, orang yang awalnya takut menjadi tidak takut, orang yang awalnya apa lagi malas menjadi rajin ya, orang yang awalnya tidak peduli menjadi peduli. Nah, jadi
sangat powerful sekali gitu ya, menyampaikan pesan-pesan dan informasi kesehatan menggunakan media sosial ini. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Mungkin kalau untuk yang video mungkin tidak dapat saya tampilkan kali ini, mungkin dapat Anda lihat saja nanti di YouTube ya. Contoh video yang berisi informasi kesehatan atau pesan promosi kesehatan. Nah, ini contohnya adalah poster yang disebarkan di Instagram misalnya, itu yang kayak yang pertama tuh. Nah, kemudian ada lagi, ini contoh yang COVID-COVID ya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona misalnya, dari cara-caranya. Dan ini juga dapat dilakukan di Instagram atau Twitter atau Facebook gitu ya. Jadi disampaikan poster ini sehingga orang nanti akan baca, kemudian dia akan memberikan reaksi kayak likes, kemudian retweet ya, dan lain-lain tanda dia sudah menyimak atau dia menyukai informasi tersebut. Nah, kalau misalnya yang teks, contohnya misalnya seperti yang ada di blog-blog tuh. Nah, website atau blog itu biasanya akan menyampaikan konten atau informasi kesehatannya dalam bentuk artikel paragraf ya. Dan itu juga penting karena tidak semua informasi itu dapat disampaikan dengan gambar dan video saja gitu. Banyak juga informasi kesehatan yang ternyata memang harus ditampilkan dalam bentuk paragraf atau artikel atau paparan yang mendalam karena memang butuh pemahaman yang lebih dalam juga. Dan untuk penggunaannya, seperti yang Anda tahu bahwa kalau dia gambar, maka gunakanlah gambar yang menarik, ya, yang eye-catchy, menggunakan warna-warna yang tidak menyakiti mata, kemudian menggunakan desain jarak dan layout yang cukup jelas dibaca, kemudian yang tidak membuat lelah mata, ya, yang tidak membosankan, dan lain-lain. Begitu juga dengan video dan teks, ya, tentu dia harus membuat informasi tersebut semenarik mungkin dan seringkas mungkin yang dapat diamati atau dinikmati dalam waktu yang pendek ya, karena mungkin orang tidak akan mungkin jarang ya kejadiannya kalau dia berlama-lama menikmati pesan dan informasi kesehatan yang muncul di sosial media. Jadi upayakanlah dia dapat sampai pesannya dalam sekali lihat atau sekali tonton atau sekali baca gitu ya. Jadi memang itu adalah beberapa tips-tips mungkin yang dapat Anda tetapkan, yang dapat Anda terapkan dalam pembuatan informasi kesehatan menggunakan media sosial. Baiklah, demikian saja menurut saya pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di pertemuan kita dan juga kelas kita selanjutnya. Terima kasih.